Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rasulullah, berikna. Ya Rasulullah, berikna. Allah Allah. Hadratul Habib Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad al-Maliki wa ahli sanadillah ilaih. Wa ila hadrati Sayyidina Habib Abu Bakar bin Hasan Nasabil Al-Attas. Usulihi wa furu'ihi. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام ومن له حق علينا وعليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunar rahman rabbunar rahim wa huwa rabbunal qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibnul amin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ainil qaunain sayyidis thaqalain wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin ila yaumiddin. Amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa. Bagi orang yang memperpanjang pakaiannya, maksudnya keluar dari mata kaki. Nah, seperti apa ini? Insya Allah akan kita bicarakan. Hasinul khasiat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adama qad anzalna ilaikum libasa yuwatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya wallahu a'lam. Wahai anak Adam, kita berataan ini nah. Lain anak jin kalau kita nih. Anak Adam. Wahai anak Adam, kita ini berataan kalau dirunut sebagai manusia ini diciptakan berataan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Disinilah muara dari ummatan wahidah. Kita ini umat yang satu. Jadi kada boleh baagakan. Sama aja kita. Kalau berbicara paling ujung kita ini asalnya adalah dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Sama berataan lahir atau terbit dari seorang rasul yang banggaran Nabi Adam. Jadi kita ini berataan keturunan rasul berataan. Apalagi abah pian Muhammad Rasul makinnya nah minta. Subhanallah, alhamdulillah. Mama kita pulang terbit dari seorang rasul pulang dari tulang rusuknya rasul Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari surga. Kemudian Siti Hawa pun terbit dari surga. Maka itulah kampung halaman kita sesungguhnya. Dan kelak kita berataan akan pulang kampung. Dan tidak ada pilihan, kampung kita sesungguhnya adalah surga. Berarti kita berataan pacang masuk. Nah, alhamdulillah. Wahai anak Adam, lalakian bibinian maksudnya. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian libasa, pakaian. Nah, jadi pakaian ini Tuhan yang unjuki kita. Tuhan. Apapun bentuk meriknya. Merek krokodil, merek sabun sunleh, merek apapun, Allah yang menurunkan, mengambil di kastok. Masya
Masya Allah, baiknya Allahku menurunkan kepadaku ini pakaian. Ambil pulang sabutingnya, salawar katok, pakaian Allah tak. Masya Allah, Tuhan menurunkan naon aku pakaian. Berapa ribu langkah berbedanya aku lawan datukku Nabi Adam. Nabi Adam turun di surga, daun kayu nang dicari. Kadinya nang baju gamis merek Ikap ini bang. Ibu-ibu pulang Masya Allah pakaian. Allah. Apa diturunkan Tuhan ini pakaian nang paling urgent orang ini. Nang paling penting di situ adalah yuari sawatikum, untuk menutupi aurat kalian. Jadi pakaian Islam yang diturunkan Tuhan itu adalah pakaian yang menutup aurat, titik. Apapun bentuk pakaiannya, selama bubuan lelakian ini tak tutup pusatnya, tak tutup lintuhutnya, dan di antara keduanya, itulah pakaian Islam. Hendak batik bentuknya. Batik itu jar para ulama diulah di Pakalungan itu karena asal muasalnya santri nama ulahnya, supaya santri ini jangan tak fokus kepada usaha, maka diulahkan batik, karena batik itu dipaling adalah kitab. Jadi bila orang berbaju batik di Jawa itu bahari, bila kada bisa membaca kitab jangan memakai dulu beri malo. Ini simbol-simbol di Jawa ini luar biasa. Bubuan pian anyar mendengar baik juga turun hari ini. Nah, itu batik. Nah, menutupi aurat warisha. Warisha ini di dalam tafsir sebagai perhiasan kepada kalian. Oh, bagus ke daun kita berbaju. Bagus benar. Nang kada bagus itu napa yo dirungkangi si di lintuhut. Barungkang lintuhut. Budak kayak bakas serabah bahasa bida motor itu nah. Buhan bibinian pulang bagus di hadapannya. Sekalinya balalu pada guru jauh hari haram balahnya sampai ke bibi burit di belakangnya. Kada bagus gitu. Pakaian ini menjaga kehormatan. Justru kenapa dengan pakaian kita merusak kehormatan dan dapat rahmat Allah kita. Lalu ujar Tuhan pulang di sini, burukkah pakaian ikam, murahkah pakaian ikam, 103 kah nang ikam tukar. Tetap perhatikan, walibasu takwa, pakaian takwa itu dzalika khair, itu yang paling baik dari merek apapun yang saat ini baju kita menggunakan. Katakwa pulang agama. Ya banyak nambah pakaian nih, udah kayak pakaian agamis, tetapi li surah supaya maskur baca macam balang kalirnya. Di tangan ini berjurat-jurat, nonong banang amas. Di sini pulang gambar halang, di sini gambar pipi kau, macam-macam. Li surah itu bisa gugur kepada haram. Nang biasa-biasa aja kita, walaupun boleh aja itu. Tetapi apabila tujuannya untuk syuhrah, apalagi menjadi khas supaya orang terkenal, maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak buat bibinian juga, macam-macam apanya sulamannya. Sehingga orang yang ada hendak cangang jadi cangang. Kenapa? Di belakang gambar halu, di hadapan gambar lasong. Nah, bermanik-manik, bergirap-girap. Jadi bila sidin berkincut sedikit aja dari rapat beratan bajunya. Nah itu bisa haram hukumnya. Takwa nang ianya. Kenapa? Karena takwa tidak akan pernah lekang oleh panas, tidak akan pernah lapuk oleh
uli hujan. Mudahan kita jadi hamba Allah nang muttaqin barataan. Sinul khasiat rahimakumullah. Kita terus akan ulang. Wa qala ta'ala, Allah kembali berfirman, wa ja'ala lakum sarabila. Kami jer Tuhan nang mencipta, wa ja'ala Allah yang telah menjadikan lakum untuk kalian nikmati. Nah, lakum bang, untuk kalian nikmati. Nikmat kita berbaju ini nah. Insyaallah. Ya Allah. Bertambah pulang di dalamnya ada baju lapisan. Itu ditambah pulang jaket, ditambah pulang sorban, nikmat kada masuk angin. Kenapa gerang? Karena pakaian ini lakum sarabila, pakaian itu taqikumul harra. Satu, Tuhan ciptakan untuk kalian nikmati ini, pakaian untuk memelihara kalian dari panas. Jadi cari kena baju biar dipakai itu nah dingin aja di awak musim panas nih. Jangan mencari baju bayi dipakai makin berpaluhan. Jadi boleh kita mencari itu supaya bujur-bujur nyata Allah menciptakan ini untuk kita. You know, saya mencari baju kaos nang kayak tisu. Boleh aja ini nih. Kadada di pasar Martapura, ke pasar 5 sih deh. Kadada di pasar 5, ke pasar Tungging sih deh. Kadada di pasar Tungging, duitnya kalian dicupit orang nang kadada. Boleh artinya. Cuma weh ini kadada lagi kelihatan nusia ke pasar. Rano aja pindah ke pasar, datang kayak saya bilang muter, paket. Weh ini nih, ya Allah bapici kepala nang laki. Nah, aur paket saben hari, sehari 3 kali kayak minum obat. JNT, JNE, apalagi sebutannya ada tuh, Bukalapak. Wih ini makin nyaman, wih ini. Jadi kada ada lagi dapat pahala guru Jawa Haria kita bacaan masuk pasar. Kada ada lagi, kada ada ke pasarnya lagi orang. Jadi bilanya anak membuka supi kena baca masuk pasarnya. La ilaha illallah wa la syarikalah. Mudah selamatan kita beretaan. Subhanallah. Nah, memelihara kalian jar Tuhan dari panas, wasarabila taqikum ba'sakum, dan pakaian yang memelihara kalian ba'sakum ketika kalian berperang. Artinya baju besi, baju nang memelihara kita ketika kita berperang. Allah bertahan itu. Subhanallah. Ini surah An-Nahl ayat 81. Wa qala ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Sampai Tuhan urusan baju tuh menjadi firman-Nya dalam Al-Qur'an. Pakaian engkau fatahhir, suciakan. Jadi bila kita betatapas, nukar mesin cuci, berpahala itu. Kenapa? Karena ini menjadi wasilah menjunjung perintah Allah secara lahir, wa thiyabaka fatahhir, nukar sabun, wa thiyabaka fatahhir. Masya Allah. Jadi jangan dililicakakan, bahasa Banjar licak itulah, jangan dirijetakan baju. Jangan, wa thiyabaka fatahhir. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ilbasu min thiyabikumul bayad. Ganal pahalanya nih. Pakailah oleh kalian dari pakaian kalian itu nang berwarna putih. Nabi suruh ini, bukan suruhan wajib kada ini. Tapi di dalam pakaian putih, karena Nabi demikian mensabdakan, ada ribuan kemanfaatan bagi orang yang memakainya. Bahkan lebih, bahkan tak terbatas. Karena Rasul tanpa batas. Nah, ketika kita ini menjunjung perintah Rasul, disitulah kita mendapatkan wadah, dapat nazar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lewat nazar Rasul inilah kita akan meraih syafaat Habibuna wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita kadang memilih baju sasirangan, kadang memilih baju tapi balai, kadang memilih batik untuk kain kapan. Mudah-mudahan lewat meninggalnya ini barang inya memakai menjunjung perintah Nabi, ilbasu thiyabakumul bayat. Mudah-mudahan dengan pakaian putih ini dia mendapatkan nadar dari Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang bahari. Jangan diubah-ubah juga. Mantakan belajar fikih ka Hadramaut ka Mesir. Ini boleh jak nak pakaian napakah haram digulung seden lawan kain batik. Bersambung lawan sasirangan. Ada aja orang kain katun nih, kain kapan. Kada memadakan orang kampungnya boleh aja kainah dahulu itu boleh dalam pembicaraan, tapi pakaiannya amun kau diusahakan putih kain kapan itu. Fa innaha min khairi siyabikum, ujar Nabi, karena sesungguhnya pakaian putih itu dari sepaling baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, kapanilah jar Nabi orang meninggal dari kalian dengan pakaian kain kapan putih. Jadi bukan tanpa alasan itu. Kita aja tadudi mendengar hadisnya. Masya Allah. Bukan berarti kada boleh pakaian kada putih. Minimal karena amun bajunya kita di luar ini misalnya habang hati misalnya, atau kuning misalnya, baju kaos di dalam laun salawar katoknya barang putih, tanda ciri malawan. Dapat terus nih ajar Nabi. Sabuting je kita nih menjunjung perintah Nabi, ada nang kita pertahankan istiqomah sampai ke mati. Itu nang cikal bakal kita mendapatkan syafaat Nabi. Siinul khasiat rahimakumullah. Kita terus akan mulai. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Allah kada memandang seorang hamba kelak hari kiamat kepada orang yang mengulurkan pakaiannya sampai limpat mata kaki, tapi ada ilatnya batara, dalam keadaan sombong. Artinya amun kada sombong kada apa-apa. Ini sombong, ini ilatnya biar nang 2 kilan di atas mata kaki tapi sombong sama juga. Jadi sombongnya ini. Nah kenapa jadi di kampung bilang injon panjang tapi bilang lipat mata kaki, bubuhannya kada paham, di kampung ini benyamuk. Ada manfaatnya kada? Bukan bersombongan, menutupi batis supaya jangan dihurung nyamuk kan pada papa itu. Nah, lalu amun kada sombong bang misalnya nih, kada ada napa-napa, lalu orang itu ke mata kaki ke bawah mau ulah nih, mau ulur, nah hukumnya makruh sebagian ulama. Kenapa? Sebab karena menyerupai pakaian orang sombong. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah, makruh itu digawi kada disik. Nah kan usah dihualakan lagi urusan ini, udah diberi paham oleh Allah. Siinul khasiat rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa saja yang terjulur di luar dari mata kaki, pakaian dipakai seorang laki-laki, maka itu berapa misalnya sasinti, misalnya 2 sinti, apalagi 2 kilan, maka itulah tempat wadah terindikasi dijilat api neraka. Tetapi catatannya orang itu sombong. Rupanya orang bahari lah makin tapair, makin harat bahari.
Ada kita ini makin tapair, makin barang orang bungol so. Jadi ini berbeda-beda suasana. Masya Allah. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijastajadda sauban apabila Nabi ini hendak memakai pakaian baru, hanya nukar pakaian, istajadda sauba sammahu bismihi, Nabi mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma lakal hamdu. Jadi sammahu bismihi, Rasulullah memuji Allah. Imamatan kah, surban hanyar kah, au kamisan kah, atau gamis kah, au ridaan, atau selindang. Apa nang dibaca Nabi? Ada di sini nah. Sumayakul Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni alahu. Itu bacaan Nabi ketika memakai pakaian baru. Kita hanya mendengar jauh nama gawe. Hasiin wa khasiat rahimakumullah. Yang terakhir hadis Nabi, wa idza khala ar-rajulu saubah, apabila seorang laki-laki perempuan sama memacul atau melepas pakaiannya. Ini yang penting pian dihafalna. Kenapa? Karena bila kita di kamar mandi, bila kita di kamar saurangan, dimanapun tempat ketika kita melepas pakaian, itu jin memantau kita. Nah disinilah kita akan ditarik aura positif. Kenapa? Karena dapat sentuhan pandangan jin. Disinilah yang akan memunculkan kita menjadi penyakit batin, macam-macam kerusakan. Disinilah akan masuk sihir, disinilah akan masuk ainusu, macam-macam hal-hal yang buruk akan berdatangan ketika seorang hamba Allah ini melepaskan pakaiannya karena auratnya itu terlihat. Tetapi apabila ketika dia melepaskan pakaiannya membaca ini, maka Allah akan tutup jin, syaitan, apapun bentuk kejahatan dari semua tubuhnya, lahir dan batinnya. Nah, jadi ini penting nih, bila memacul baju bibinian, nang bujangan, nang balu, nang belakian sama aja, lelakian, nang bujangan, nang duda, nang bebinian sama. Ketika melepaskan baju, bacalah ini, pendek doanya, Bismillah alladzi la ilaha illahu. Jadi ketika memacul baju, Bismillah alladzi la ilaha illahu. Handap aja di sini hafal, memasang sandal, tadi ingatan lagi kan nenek. Bismillah alladzi la ilaha illahu. Percayalah ibu-ibu, jin kan akan menatap aurat biar di hati nih. Nah hendak bahira, nah memacul kuseliting hendak bakame, di hati dulu Bismillah alladzi la ilaha illahu. Hanya buka kuselitingnya, hanya pacul seluruh katoknya, ayo lagi itu betakai. Kita tidak akan pernah dilihat oleh jin dan syaitan. Amun ada nama intip lain atau buta matanya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki hisnul hasin, kalimat Bismillah alladzi la ilaha illahu. Ayo kita baca sama-sama nang supaya berikit. Bacaan melepas pakaian. Bismillah alladzi la ilaha illahu. Handap bener leh. Atau ini cocok kayaknya ditulis, fotokopi kita jual. Pian ini pacul
pacul baju kada ada bacaan iya nang tubuh pian nih kada ada lagi aura positifnya, hilang aura positifnya, nang ada tak kumpul aura negatif. Nah inilah yang membuat kita berat beribadah. Inilah yang membuat hati kita ini suka sombong, suka dengki, suka dendam. Kenapa? Karena kita melepas apa yang dinyatakan Allah. Kami turunkan kepada engkau pakaian sebagai perhiasan. Hilang. Hasiinul hasiat rahimakumullah. Kemudian at-tarhib minta syabih rajul bil mar'ah. Ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Sedikit lagi lah, inilah bacaan juga nang perlu pian ingatakan. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man labisa sauban jadida, siapa memakai pakaian baru, pakaian ihram kah baru nih misalnya, pakaian apapun yang bentuknya kupiah kah nyernukar baru juga nih. Nah setiap apapun pakaian baru ujar Nabi, lalu dia memakai pakaian ini, wa faqala alhamdulillahilladzi kasani ma'wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Jadi alhamdulillahilladzi kasani ma'wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Itu bicaranya. Nukar misalnya gamis, lalu kita pakai di rumah. Alhamdulillahilladzi kasani, alhamdulillahilladzi kasani ma'wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Sudah kita pakai. Nah lalu summa amida ila saubil ladzi akhlaq, kemudian dia ini ada niat baju nang buruk kubariakan, bariakan lawan dang sanak, bariakan lawan sapupu, bariakan lawan kawan, bariakan lawan tetangga, berikan kepada siapapun. Nah jadi yang sudah lama pakaian kita niatakan akan kita berikan kepada orang lain. Apa yang terjadi? Kana fi hifdzillah, orang itu terus-terusan di dalam pemeliharaan Allah. Berat ini pian. Kita menyewa budiget kah, kita menyewa satpam, kita menyewa apapun, larang bayarannya. Ini langsung bacaan kita tadi Allah ciptakan menjadi penjaga kita. Fi hifdzillah, dalam pemeliharaan Allah. Wa fi kanafillah, bahasa kasarnya kita di bawah katiak Allah terus. Siapa yang wani mengganggu kita, siapa yang berani mau tak-atik kita di dalam genggaman Allah senantiasa yang hafid. Wa fisabilillah hayatan wa maita, dan kita terus dengan membaca ini di dalam hukum fisabilillah waktu hidup bahkan sudah meninggal dunia, walau sekali seumur hidup ini kita lakukan. Jadi bila kita berisian baju hanyar atau kita berisian surban hanyar, nah niatakan mengenai surban buruk bariakan kalau orang, lalu kita ma'andak atau memakai baca alhamdulillahilladzi kasani ma'wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Satu ini, maka kita fi hifdillah wa fi kanafillah wa fi sabilillah hayatan wa maita. Yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam man labisa thauba, ini kada begaduh hanyar kah buruk kah, lalu bila ini memakai pakaian, lalu ia membaca alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa yang terjadi? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Tanpa istighfar, dosa kita yang telah lalu, dosa kita yang akan datang diampunkan oleh Allah.
Artinya apa? Dipastikan bila kita setiap kali berbaju memakai pakaian ini membaca ini, dipastikan kita akan diberi Allah taubat sebelum wafat. Kenapa? Karena dosa yang akan datang pun dalam ampunan Allah. Apalagi sehari 4 kali berbaju, perlu dihafal ini. Ya, apa ini kita tulisakan ini, pertemuan akan datang bayar kayaknya 10.000 sebuting. Oh ini penting. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa istighfar dosa kita yang telah lalu dan akan datang diampunkan oleh Allah. Maka kada ada tertulis dosa besar dan dosa kecil. Dibaca terus, dibaca terus, dibaca terus, dibaca terus, sampai kayaknya tukang pamandian tatap ketika mengapan-akan membadalakan sidin membaca. Boleh kalau wudu kan diwuduakan nih. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Lalu dibaca karena ini hanya kain kapannya. Alhamdulillahilladzi kasani ma'wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Bukankah orang ini akan datang ke dalam liang lahat mendatangi raudhah min riyadil jannah. Alhamdulillah. Nang terakhir supaya innallaha witrun yuhibbul witra. Nang ketiga apa jar Nabi? Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ma min rajulin ra'a mubtala. Tidak ada satupun umat Nabi ini melihat orang lain dapat bala. Apakah? Waliyatubillah. Cuma ini jangan dibacakan nyaringan enak. Ada orang lain si bahasa sasahan lagi bini, imba bahasa sasahan sekalinya betalakan misalnya bala kan tidak bala. Dan kita melihat ini baca apa bacaannya. Nah, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Apa yang terjadi bila kita membaca ini ketika melihat orang karena bala? Ujar Nabi, illa afahullahu bin dzalikal bala, Allah akan afiatkan dari bala itu kainan makana abada ma'asa. Bagaimanapun caranya Allah akan timpakan bala seperti itu kepada diri yang membaca selama dia hidup. Jadi kan kita dapat bala bisa saya bini juga atau bisa saya laki. Kenapa? Karena ketika melihat bala itu kita membaca alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Datang ke rumah sakit kita mengilangi kawan karena kanker kawan, baca dalam hati alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Seumur hidup kita tidak akan pernah disentuh oleh kanker. Datang bilang kalau kawan sekalinya kawannya kematian sapi, baca juga alhamdulillah di hati pun jangan alhamdulillah ditampilin kawan nenek alhamdulillah. Maka seumur hidup kita andai kita berisi sapi, kita akan pernah kematian sapi itu. Pokoknya apa aja melihat orang kebakaran baca tunggulnya bilang hirang masih. Kita lalu misalnya bersepeda motor, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maka kita tidak akan pernah disentuh kebakaran selama hidup ini. Melihat orang gila, baca juga alhamdulillahilladzi afani seterusnya. Maka seumur hidup kita tidak akan pernah menjadi gila. Nah ini cocok yang tiga ini kayaknya ditulis leh. Cari di rekamannya aja. Mudah-mudahan bacaan memacul baju tadi masih ingat lagi lah. Apa tadi? A'udzu bikalimatillah kata tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Nah, mudah-mudahan ini jadi ilmu manfaat buat kita dunia dan akhirah.
Amin, Allahumma amin, wallahu alam bisawab. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah adrikna. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul Isyraq kita beritakan.